Assalamualaikum, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini, muatan PKN tema 7, kita akan mempelajari beberapa materi. Di antaranya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penerapan nilai-nilai musyawarah. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai kepemimpinan. Yang keempat, penerapan nilai-nilai gotong royong. Yang terakhir, penerapan nilai-nilai kekeluargaan. Materi yang pertama, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, telah kita pelajari ya anak-anak pada semester 1, tema 1. Mari kita ingat kembali tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila pertama Pancasila dan penerapannya tercermin dalam sikap, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Mengembangkan sikap saling menghargai kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang kedua, makna sila kedua Pancasila dan penerapannya tercermin pada sikap mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, makna sila ketiga Pancasila tercermin pada sikap menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa, dan menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, makna sila keempat Pancasila dan penerapannya tercermin pada sikap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, menghormati serta menjunjung tinggi setiap hasil musyawarah, dan asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Yang terakhir, makna sila kelima Pancasila tercermin pada sikap menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, gemar menolong orang lain dan bekerja keras, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah, menghargai hasil karya orang lain. Materi selanjutnya yaitu penerapan nilai musyawarah. Apa itu musyawarah, anak-anak? Musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Kemudian, apa tujuan musyawarah? Tujuan musyawarah antara lain: 1. Untuk mencapai mufakat. Yang kedua, untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Yang ketiga, untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Yang terakhir, menciptakan hubungan yang erat dan damai antar anggota musyawarah. Kemudian, apa manfaat musyawarah? Manfaat musyawarah antara lain tercapainya kesepakatan bersama, menghasilkan keputusan yang adil, dan penyatuan pendapat yang berbeda. Apabila di dalam musyawarah belum mencapai kesepakatan dari para anggota, cara lain untuk mencapai mufakat adalah dengan mengadukan voting. Nah, apa itu voting anak-anak?
Voting adalah pengambilan keputusan dengan berdasar suara yang terbanyak. Materi berikutnya yaitu penerapan nilai kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, anak-anak? Kepemimpinan adalah suatu proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Kita tentu banyak melihat pemimpin di sekitar kita. Ada presiden yang memimpin negara, ada kepala sekolah yang memimpin sebuah sekolah, ada ayah yang memimpin sebuah keluarga, dan ada ketua kelas yang memimpin sebuah kelas. Seorang pemimpin yang baik harus dapat menyatukan anggotanya, serta menyatukan aspirasi orang yang dipimpinnya. Berikut adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin yang baik. Yang pertama, jujur. Yang kedua, mampu bersikap tegas. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, mampu bersikap tenang. Yang kelima, mau menerima kritik. Dan yang keenam, mampu menerapkan nilai Pancasila. Pemimpin yang berjiwa Pancasila maksudnya adalah pemimpin yang mengerti akan hakikat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Berikut contoh penerapan sikap nilai kepemimpinan yang berjiwa Pancasila. 1. Beriman dan mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. 2. Menjunjung tinggi HAM, bertindak adil terhadap sesama manusia. 3. Memiliki rasa nasionalisme. 4. Mendengarkan keluhan rakyat. Yang terakhir, menekankan nilai keadilan. Materi yang keempat yaitu penerapan nilai gotong royong. Gotong royong berarti masyarakat bekerja sama, saling membantu untuk mencapai suatu tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Dan gotong royong ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Dalam bergotong royong, masyarakat Indonesia tidak memandang perbedaan, baik suku bangsa, budaya, maupun agama. Semua bersatu demi tercapainya kesejahteraan bersama dengan semangat kekeluargaan. Berikut adalah contoh penerapan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekitar. Bersama-sama membangun pos ronda. Bersama-sama menyiapkan acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kemudian bersama-sama membangun jembatan dan bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Materi yang terakhir yaitu penerapan nilai kekeluargaan. Seperti sudah dipelajari sebelumnya, semangat gotong royong dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Nah, apa itu artinya kekeluargaan? Kekeluargaan artinya suatu hubungan masyarakat yang menunjukkan keakraban dan kedekatan sehingga tercipta solidaritas seperti layaknya sebuah keluarga. Dengan adanya semangat kekeluargaan, maka akan ada rasa peduli pada sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, jika ada orang lain yang mengalami suatu kesusahan, kita akan merasa perlu memberikan suatu bantuan yang dapat meringankan beban mereka. Penerapan nilai kekeluargaan tercermin dari sikap-sikap berikut. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Bersikap adil dan tenggang rasa. Mengutamakan kepentingan bersama. Menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial seperti ronda dan kerja bakti. Setelah kalian mempelajari materi dari video tersebut, maka tugas penilaian keterampilan K4 yaitu merangkum materi dengan menuliskan masing-masing 3 sikap dari penerapan nilai-nilai tersebut.
Contoh pengerjaannya sebagai berikut ya anak-anak. Setelah kalian mengerjakan, kemudian foto dan upload di e-learning KI4 ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum.